مثلك ما رأينا قط يا ولا سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغوري أنت إصباح السنور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلق يا مهيا يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت الستار مساوي ومجيب الخسرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم السر وأخفى مستجيب الدعوات بفرحنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حضرة الكرام والأعزاء para sepuh, wabil khusus kepada Bapak Ketua DKM Salat Al-Bani Supriyatna dan kepada seluruh hadirin jamaah salat subuh Salat Al dan Jumat Barang yang insyaallah berkahi yang insyaallah Allah muliakan dan semoga Allah selalu berikan kesehatan jasmani rohani yang barokah dan yang alamin.
Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat hadir berwajah bertatap muka dalam rutinitas yang insyaallah barokah, yaitu sholat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan bacaan sholawat dan sedikit tausiah yang tentu harapannya semoga kehadiran kita di sini Allah catat sebagai amal solihah, dan tentunya harapannya semoga ini semua bisa menjadi beberapa amal timbangan kelak yang akhir, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau satu-satunya nabi utusan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan dua harapannya dengan berkah sholawat yang kita baca, agar kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah masuk di bulan kelahiran dari manusia terbaik, basyarul akal basyar, manusia tapi tidak kayak manusia, yaitu bulan Rabiul Awal, yaitu kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika kita Allah berikan kenikmatan, kita sebagai manusia kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, supaya kita semuanya Allah tambah nikmatnya, Allah berikan keberkahannya kepada kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kami akan sedikit menyampaikan terkait dengan salah satu nikmat yang Allah berikan untuk kita, yaitu adalah ketika kita ditakdirkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ternyata punya dispensasi khusus, punya spesialisasi khusus untuk kita semuanya, untuk diberikan keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, dikutip dari kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah karangan Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, dikatakan bahwa ada beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah qat'u mawdi'in najasah, yaitu memotong bagian yang terkena najis ketika najis tersebut mengenai pakaian kita. Jadi salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah kalau baju kita terkena najis, ini tidak boleh kita cuci, tapi harus kita potong. Jadi bagian apa yang terkena najis itu wajib kita potong. Ini adalah umat ini terdahulu. Tapi ketika menjadi umat Nabi Muhammad, maka pemberat tersebut dihilangkan oleh Allah, cukup dengan disucikan, tidak perlu dipotong. Jadi mungkin kalau kita hidup di zaman dulu, mungkin pakaian kita banyak berjahit ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kena najis dipotong, kena najis dipotong bagian yang terkena najis, sehingga mungkin ditambal seperti itu. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu ada mu'aqadatul haid. Artinya pada zaman dahulu, kalau istri kita sedang haid, kita nggak boleh nemenin Pak. Bahkan di sini dikatakan bahwa orang-orang terdahulu itu ketika istrinya haid, maka kita tidak boleh makan bareng sama istri kita. Terus kemudian kita tidak boleh berkumpul, artinya berkumpul bukan berhubungan badan, tapi hanya berkumpul saja, tidak diperbolehkan. Bahkan walam yusajinuha fi baitin wahidin. Dan ketika istri kita sedang haid, kita tidak boleh bersama dalam satu rumah. Bal yatrukuha fil baiti munfaridatan. Kita harus meninggalkan istri kita yang sedang haid dalam keadaan sendirian. Niki umat-umat terdahulu. Namun ketika Rasulullah dilahirkan, syariat Rasulullah datang, kita diberikan dispensasi. Kita boleh bersama istri kita dalam satu rumah, kita boleh makan bareng sama istri kita. Kita tidak dianjurkan untuk meninggalkan, bahkan biasa aja, tidak ada
larangannya adalah istimta bainar rubah apa niki bainar niki apa antara pusar dan lutut, itu aja yang nggak boleh. Larang keharamannya ketika sedang haid istri kita nggak boleh bermain-main di antara niki apa pusar dan lutut. Tapi selain itu monggo boleh ya. Yang penting antara niki apa pusar dan lutut tidak boleh dimainin dulu kalau pas niki apa istri kita sedang haid. Tapi selain itu nggak masalah, dan ini adalah salah satu bentuk keringanan yang ingin Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Kemudian keringanan lagi yang Allah berikan adalah kita tidak sebagai umat Nabi Muhammad ketika kita mau bertaubat, kita tidak diminta untuk membunuh diri. Beda dengan umat-umat terdahulu. Ada qatlun nafsi bitaubat. Jadi cara bertobat mereka agar diterima itu adalah mereka harus qatlun nafsi, Pak, bunuh diri. Tapi kita tidak. Ini salah satu kelonggaran yang sangat luar biasa yang ingin Allah berikan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kemudian salah satunya lagi adalah keringanan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad adalah kita nipunya salah, kita berbuat salah, baik itu salahnya karena sengaja atau lupa, ini tidak langsung diadab, tidak langsung diadab sama Allah, nanti dulu. Tapi umat-umat terdahulu ini adalah ada namanya ta'jilul ubah, min tahrimi syai'in min ma'amin atau mashrabin hukubatan ala hasbi dzalika dzambi min kibarin wa saghirin. Jadi ketika mereka berbuat salah, umat-umat terdahulu ini langsung diadab oleh Allah, misalkan langsung diharamkan minumannya untuk umat tersebut, makanannya langsung diharamkan. Nah, ini semua tergantung dari kadar dosa yang dibuat oleh umat-umat terdahulu. Misalnya itu dosa besar, maka dia langsung. Nah, dosa kecil dia sama langsung, tapi tergantung keharumannya, tergantung melihat mungkin kesalahan yang mereka buat. Tapi yang kita berbuat, umat Nabi Muhammad banyak diberikan dispensasi. Kita berbuat salah masih aman-aman aja, kan bisa seperti itu. Jadi banyak kelonggaran-kelonggaran yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah ketika kesalahan-kesalahan kita ini tidak Allah tulis. Jadi ketika kita salah, dosa kita tidak ditulis di pintu kita, tapi umat terdahulu ini Allah tulis. Kesalahannya Allah tulis apa, misalkan yang sewu ada dosa apa, maka tertulis di atas pintu kita. Jadi maka tetangga kita bisa lihat, ini habis ini ya, ini jadi terlihat. Makanya ada orang lewat tetangga kita banyak yang membaca kesalahan kita, makanya tahu makanya kita. Tapi di nama ini umat Nabi Muhammad buatan Allah tutup semuanya, Allah berikan dispensasi semuanya. Dan ini semua sebab apa Pak? Yaitu sebab kita ini dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan banyak kelonggaran-kelonggaran ini yang sebenarnya masih banyak kelonggaran-kelonggaran yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad, maka dengan ini kita dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad, dan kebetulan ini juga sudah masuk bulan Rabiul Awal, maka mari kita syukuri ini semua dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita juga mari kita bersama-sama sedikit meneladani memiliki akhlak-akhlak Rasulullah. Artinya ketika role model kita seperti ini, minimal kita bisa melaksanakan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dari akhlak-akhlak yang Allah ajarkan kepada kita. Dan semoga kita bisa memiliki meniru akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
الحمد للغفور للعبد بالأمور والفرد في الأمور وعلاقة العبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يأتي إماما ولأنبياء وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قوة الأرام للعود والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا خرجنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حربا واستر لنا أراضي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند نقش السر والحمد لله بالبر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم